Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, yo personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Cuman untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih ya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu kabar tak terduga dari dirinya. Kabar tak terduga yang datang dari dirinya dia ya. Sora akan ingetin membaca untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Oke. Di sini ada Knight of Cups, teman-teman, ya. Ada tentang perasaan yang masih dipegang, ada tentang perasaan yang masih dijunjung, ya. Jadi sebenarnya orang ini itu jelas masih sayang sama kamu, masih punya perasaan sama kamu, masih ternyata menyimpan rasa sama kamu ya. Orang ini kayak ada energi-energi yang dia itu bergerak mengikuti perasaannya, begitu mengikuti batinnya. Cuman memang orang ini tipe yang jalannya perlahan-lahan, berhati-hati, cenderung sensitif. Oke? Kita coba lihat ya. Ada apa sih antara kamu sama dia ya? Ada energi perjuangan di sini. Ini mungkin banget menggambarkan hubungan kalian yang penuh dengan perjuangan perasaan, penuh dengan pengorbanan perasaan. Kita lihat di sini ada situasi apa antara kamu sama dia ya. Kalau Sora lihat di sini ada situasi tengah lagi menimbang-nimbang, tengah lagi situasi memikirkan soal masa depan ya. Jadi mungkin di sini dia sedang menimbang antara kamu dengan yang lain, antara menimbang mau maju atau enggak ke masa depan sama kamu. Tapi di sini ada situasi persiapan yang namanya ke depan itu mau seperti apa. Ya, jadi di sini lagi langkahnya itu mau ke depan seperti apa? Karena ini mungkin banget ada rencana-rencana soal masa depan, apakah bisa sama-sama atau tidak, ya. Tapi di sini juga penuh dengan luka, teman-teman ya. Di sini hubungan yang mungkin saja, ya, penuh dengan rasa sakit ya. Karena apa? Di sini mungkin sekali ada komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar. Adanya perbedaan pola pikir. Jadi tanpa sadar mungkin kata-kata kamu menyakiti dia, atau begitu juga sebaliknya kata-kata dia menyakiti kamu ya. Di sini ada luka, ada kecewa. Kenapa? Karena mungkin ada harapan yang diharapkan bisa dilakukan sama orang ini, tapi mungkin ternyata dia itu belum bisa memenuhi harapan itu sama kamu, teman-teman. Sehingga kamu merasa punya harapan yang gagal gitu ya. Mungkin saja di sini ada perkorbanan perasaan. Kamu mencoba untuk memperjuangkan, kamu mencoba untuk memahami ya. Karena di sini juga ada situasi di mana sama-sama kalian itu memperjuangkan ego masing-masing ya. Sama-sama melihat apa yang diinginkan masing-masing. Kamu punya impian, dia juga punya impian. Dan mungkin saja impian kalian itu mungkin saja impian yang belum tentu sama gitu ya. Karena cara pikir kalian beda, prioritasnya juga mungkin beda, teman-teman di sini ya. Kita akan lihat lebih lanjut lagi. Ada situasi seperti apa di antara kamu sama dia dalam hubungan ini, oke? Ada situasi seperti apa? Teman-teman, di sini ada waktu ya, yang waktu rasanya sudah habis ya. Mungkin waktu untuk menunggu, waktu untuk mengerti, waktu untuk memahami. Di sini juga mungkin kamu udah kasih dia waktu ya. Misalnya kayak, coba deh kamu tanya sama diri kamu, keputusan apa yang kamu mau sebenarnya, kamu mau aku atau dia gitu ya. Itu mungkin banget. Atau coba aku beri kamu waktu, mau berapa lama kamu mau seriusin hubungan kita ini gitu ya. Dan semakin hari, waktu itu semakin berjalan seperti sesuatu yang sia-sia ya. Mungkin kamu kecewa, kok aku udah berikan kamu waktu, udah kasih kamu deadline gitu ya, kok kayak jalan di tempat aja, kok kayak nggak ada perkembangannya apa-apa gitu ya. Tapi di sini ini adalah hubungan yang jelas penuh dengan hubungan spiritual ya. Yang sama-sama ketika kamu bersama dengan dia banyak pembelajaran spiritual, dan begitu juga sebaliknya. Ada pembelajaran spiritual yang dia dapatkan dari hubungan dia dengan kamu ya. Hubungan kalian ini jelas saling terhubung, saling terkoneksi, membawa banyak pembelajaran gitu ya. Dan di sini ada hubungan tentang kejar mengejar, teman-teman ya. Terkadang kamu yang ngejar dia, terkadang dia yang ngejar kamu ya. Jadi ketika merasa sama-sama ego dan di atas angin, jadinya kejar mengejar gitu ya, teman-teman. Dan di sini membuat jadinya satu rasa lelah dan rasa capek gitu ya. Bagaimana perasaan dia sama kamu saat ini? Oke, teman-teman. Yang pertama,
Di sini dia itu tidak bisa melepaskan kenyataan apapun kondisinya kalian hubungannya, dia itu tengah memikirkan soal kamu. Memikirkan juga tentang perencanaan masa depan. Ngomongin juga soal dia itu sedang memikirkan mungkin kata-kata kamu, rencana yang pernah kalian susun sama-sama teman-teman di sini ya. Intinya banyak hal yang belum dia ungkapkan, tapi artinya banyak sekali skema-skema di kepalanya dia mengingat segala sesuatunya. Ya, sementara kamu itu masih memikirkan tentang luka, tentang kecewa, tentang hal-hal yang telah terjadi di antara kalian. Kamu bisa lihat ya, gambar kucingnya itu seperti saling berpunggungan, ya, saling melihat ke arah yang berbeda, gitu ya. Jadi di sini kalau Sora lihat ada situasi kalian tuh sama-sama menjauh, dia ngejauhin kamu, kamu ngejauhin dia, sama-sama melihat hal yang berbeda, ya. Dia lebih banyak memakai logika pikirannya, kamu lebih banyak memakai perasaan. Ya, jadi kayak lagi ngomongin tentang apa-apa aja yang sudah kamu korbankan, apa-apa saja yang tidak berhasil dalam hubungan ini, gitu ya. Sekarang kita mau lihat ada kabar berita apa sih sebenarnya dari dia yang mungkin akan kamu dengar atau datang kepada kamu, ya. Yang pertama, teman-teman, orang ini itu pingin banget untuk membuktikan sama kamu cintanya dia dan sayangnya dia sama kamu, ya. Walaupun kamu sudah merasa sudahlah Kak Sora, sudah di ujung waktu, sudah di ujung hari, sudah tidak ada lagi waktu untuk membuktikan, atau sudah habis masa aku mengerti, masa aku menunggu, masa aku memahami. Tapi kalau Sora lihat di sini, ada satu tindakan yang dia itu pingin membuktikan cintanya dia sama kamu. Makanya di sini sedang ngomongin masalah perencanaan, planning, gitu ya. Jadi di sini akan ada kabar berita, gitu ya teman-teman, soal itu, ya. Dan di sini ya sebenarnya dia itu sedang mengalami banyak hal-hal yang nggak baik dalam hidupnya dia, gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak berjalan lancar dalam hidupnya dia, sehingga dia merasa mungkin itu adalah salah satu bentuk karma, ya, tentang hal-hal buruk yang pernah dia lakukan. Jadi dia tuh sekarang ngalamin kayak, oh inilah mungkin ya hukuman dalam tanda kutip karena aku banyak melukai kamu, banyak mengecewakan kamu, ya, atau banyak hal-hal yang gak baik yang aku lakukan. Apa yang sedang terjadi sama hidupnya dia, teman-teman? Kalau Sora lihat di sini, dia itu ngerasa banget ya kalau dia itu banyak situasi dia harus hadapin. Dia suka nggak suka ada hal-hal yang harus dia hadapi, itu satu. Kedua, ada hal-hal yang tadinya dia miliki sekarang tidak dia miliki lagi, harus dia tinggalkan, ya. Mungkin misalnya dia punya kendaraan sebelumnya, tapi karena ada masalah keuangan atau ada tempat tinggal, rumah yang harus dia babai, gitu ya. Atau kerjaannya dia, hal-hal kenikmatan atau hal-hal yang dia sukai harus dia tinggalkan karena situasi dan keadaannya tidak baik, ya. Selain daripada itu, dia itu merasakan batinnya dia itu loh teman-teman. Batinnya dia itu benar-benar seperti tidak bisa dibohongi. Batin dia itu terkoneksi sangat kuat sama kamu, mencari keberadaan kamu, mau tahu kamu sekarang gimana, ya. Dan keadaan dia itu tidak sebaik itu sebenarnya, ya. Kenapa? Karena kalau Sora di sini dia itu terbayang, teringat, teringat-ingat terus soal kebahagiaan sama kamu teman-teman di sini, ya. Dan orang ini sekarang dalam situasi yang gak baik, ya. Dia sangat mungkin sekali butuh bantuan kamu, ya. Jadi di sini memang ada situasi seperti semesta itu menggiring dia, membawa dia dengan memberikan dia semacam rintangan atau halangan supaya dia itu bisa menyadari kalau dia itu butuh sama energinya kamu, teman-teman di sini. Kalau Sora lihat di sini ada energi dia itu pingin kembali ke kamu, meminta kehangatan cinta kamu, meminta pelukan kamu, minta perlindungan kamu, karena kamu selama ini sudah bantu dia, tolong dia, teman-teman, ya. Di sini dia itu haus kasih sayang, haus cinta, haus bantuan, karena sekarang kalau Sora lihat hidupnya itu berantakan, ya, dramatis, ya, emosi, sehingga emosi dia itu banyak naik turun. Kalau kamu lihat kartunya dia itu banyak sekali kartu gelap, ya, kartu yang merasa dalam kegelapan, dalam situasi-situasi yang sulit, ya. Dan bagaimanapun juga, ya, dia itu merasa hatinya dia itu masih terhubung sama kamu, apalagi ketika sekarang situasi dan keadaan sulit. Dia merasa hati aku, perasaan aku masih terhubung sama kamu, ya. Di sini
dia itu ngerasa sangat besar energi, dia butuh energi dari si divine feminine, ya. Dia butuh energi kelembutan, dia butuh energi perhatian, dia butuh energi menjaga gitu ya, perhatian teman-teman, ya. Karena sekarang koneksi, ternyata dia itu sangat-sangat ngerasain energi twin flame sama kamu, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dulu sebelumnya mungkin tidak pernah dia akui, atau dulu sebelumnya tidak pernah dia sadari. Sekarang dia bisa merasakan energi twin flame yang sangat kuat teman-teman, ya. Karena mungkin sekali dia adalah seseorang yang sangat-sangat playful, sangat-sangat bermain-main gitu ya. Dan di sini juga ada sisi kekanak-kanakan dia di dirinya gitu. Yang kamu mungkin kayak, masa sih orang ini bisa memahami hubungan spiritual yang mendalam? Teman-teman, keadaan dia tuh sekarang benar-benar drastis. Keadaannya dia, situasinya dia, pikirannya dia benar-benar jauh berbeda dari yang sebelumnya. Egonya runtuh, kesombongannya runtuh gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat ini, dia membutuhkan energi kebahagiaan. Dia itu nggak bahagia teman-teman. Senyata-nyatanya dia nggak happy, dia nggak bahagia teman-teman, yang dia rasakan gitu ya. Kenapa? Karena kamu salah satu yang mengisi energi kebahagiaan buat dia, energi enjoyment, ya. Dan dia itu ngerasa banyak banget di sini yang mentok, ya. Situasi keadaan dia itu mentok, seperti nggak ada ide, seperti mumet gitu ya. Dan hal-hal yang lain tidak bisa memuaskan dia. Artinya apa? Di sini porsinya kamu itu ada porsi tersendiri buat dia yang tidak bisa digantikan sama orang lain, ya. Ketika situasinya benar-benar berubah, tadinya kamu ada di hidup dia, terus sekarang jadinya nggak ada gitu ya. Hal-hal itu seperti membuat dia kok ini nggak berjalan, ganjel gitu ya teman-teman. Nggak seperti sebelum-sebelumnya dia ngerasain, ya. Dan di sini banyak energi bingung, ya. Bingung, hilang arah, arahnya mau kemana, harus bagaimana, ya. Dia mencoba untuk membohongi dirinya sendiri, mencoba untuk denial, kabur dari perasaan dia. Tapi nyatanya, ya dia tidak bisa teman-teman untuk menghindari itu semua, ya. Kenapa? Karena ternyata perasaan dia itu pengaruhnya sangat besar ke kamu, jauh lebih besar daripada apa yang selama ini dia pikirin, ya. Ini juga ada energi kehilangan yang sangat besar, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kamu akan mendengarkan kabar berita. Ya, kalau dia itu sebenarnya benar-benar ngerasa kehilangan kamu, apalagi banyak dari mereka yang sekarang itu kamu tuh mungkin banget ngeblocking dia. Kamu mungkin banget cut off dia ya. Jadi gini, sebelumnya mungkin dia yang hilang, tapi habis itu kamu balik lagi gitu. Kamu yang hilang dari dia, ya. Dan ternyata perasaan dia itu sangat-sangat berat. Ya, jadi kalau kamu tinggalkan dia sebenarnya perasaannya sangat berat, masih kepikiran sama kamu, ya. Dan walaupun orang ini itu ada energi tentang perselingkuhan atau orang ketiga, ya, ternyata walaupun dia di sini mungkin banget ada mencoba mencari pengganti yang lain, ternyata nggak bisa. Mencoba menggantikan kamu pun ternyata nggak bisa, teman-teman, ya. Dan ternyata dia malah semakin merasa bersalah karena udah bohongin kamu. Energi, dia tidak bisa menolak energi kamu itu sangat kuat. Semakin dia tolak, semakin dia menginginkan kamu. Jadi yang tidak pernah kamu duga, orang ini menginginkan sebuah energi rekonsiliasi. Dia pingin bisa balik sama-sama. Dia pingin bisa kalian itu ada persatuan. Yang dia rasakan di lubuk terdalam, ya. Orang ini pingin banget gitu ya, bisa bersatu lagi gitu ya. Yang pertama, ternyata kehilangan kamu itu efeknya sangat-sangat mendalam, ya, nggak gampang. Kehilangan kamu itu jadi sesuatu yang sulit buat dia. Dia berusaha loh nyari-nyari keberadaan kamu. Jadi buat kamu yang lagi ngeblocking dia, ya, menghindari dia tuh cari-cari celah loh. Bikin fake account lah, apalah, nyariin kamu melalui orang-orang di sekitar lah. Dan dia punya energi memikirkan kamu sepanjang waktu. Kamu tidak bisa digantikan. Jadi walaupun ada orang ketiga, mencoba ada yang lain, ternyata energi kamu tuh memang tidak bisa digantikan. Ketika dia terpisah sama kamu, dia banyak mendapatkan pembelajaran, banyak juga di sini mendapatkan energi bertumbuh ya teman-teman. Di sini dia banyak belajar dan bertumbuh untuk jadi sesuatu yang lebih baik. Kenapa?
Karena dia nyadarin, situasi aku setelah kamu tinggal itu nggak lebih baik, malah bingung, malah aku mendapatkan upah dari kebohongan aku sendiri, ya. Dan salah satu petunjuknya adalah kamu dan dia atau kalian sama-sama banyak melihat energi dari angel number, teman-teman, yang menyatakan kalau kalian terhubung dan terkoneksi, ya. Orang ini itu masih punya perasaan sama kamu, meskipun sekarang dia bingung mau mulai bicara dari mana, mau mulai berkata-kata dari mana, gitu ya. Dan ternyata hanya kamu satu-satunya orang yang aku inginkan, tidak mau yang lain, ya. Ada energi kesadaran di sana. Dan saat ini dia sangat-sangat berharap ada energi kamu dekat dengan energi dia, energi kamu berada di sekitar dia, gitu ya. Dia juga berharap kamu masih punya energi kesabaran, yang bisa sabar untuk ngerti dia, sabar bisa memahami dia, sabar bisa nerima dia, teman-teman. Karena itu juga energi yang membuat dia mau kembali ke kamu. Dan di sini dia juga merasa ini adalah situasi yang seperti gambling, ya. Aku nggak tahu ya, kamu masih mau terima aku apa enggak ke depannya, gitu ya. Karena kalau yang Sora lihat, dia cuma pengen rekonsiliasi aja, ya. Tapi dia tahu kalau dia bisa sampai kamu bilang iya, itu adalah suatu keberuntungan yang sangat besar. Karena sebenarnya dia tahu kamu sangat mungkin sudah tidak mau, ya. Kalian itu punya hal-hal yang kalian biasanya lakukan sama-sama, kalian omongin sama-sama, itu adalah sesuatu yang sangat berarti buat dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada juga energi di mana, ya, dia itu masih pingin menjagai kamu, masih pingin menjaga hubungan ini, belum siap untuk kehilangan hubungan ini, masih ingin mempertahankan, belum siap kalau kamu menjadi milik yang lain. Kenapa? Kamu tuh seperti nafas buat dia, ketika nggak ada rasanya sesak, ketika rasanya nggak ada itu jadi sulit, gitu ya. Terus Sora, apa yang mungkin terjadi ke depannya di antara kami? Sudah jelas kalau dia pingin datang, ya, mau rekonsiliasi. Teman-teman, di dalam minggu-minggu depan, ya, di dalam beberapa hari ke depan atau minggu-minggu depan, kalau Sora lihat di sini, ada energi di mana kalian sangat mungkin terkoneksi lagi, ya. Karena memang ada energi tarik-menarik di antara kalian yang memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namanya ini hubungan yang spesial, ya. Dan di sini orang ini pingin datang sama kamu secara nyata, secara fisik, ya. Jadi yang dia inginkan adalah pertemuan memang jelas secara fisik, ya. Untuk apa? Ya teman-teman, untuk berkomunikasi sama kamu. Karena sebenarnya sekarang banyak dari kalian yang sudah mendapatkan pesan secara batin, telepati jiwa, itu sebenarnya udah ada, teman-teman, ya. Hanya ini ingin dia perkukuh dengan ketemu langsung, ya, sama kamu, ya. Karena di sini memang ada hal yang pingin banget dia sampaikan, ya. Apakah masa depan hubungan ini bisa jadi sesuatu yang baik? Kalau Sora lihat di sini ada energi dari Eight of Pentacles. Dengan kerja keras, dengan konsistensi, hubungan ini sangat-sangat realistis untuk bisa segala sesuatunya dibangun, ya. Kalau Sora lihat, kenapa? Karena di sini kalau Sora lihat ada energi dari seseorang yang menyadari kalau selama ini dia sudah banyak tidak jujur, tidak banyak terbuka, itu yang membuat hubungan kalian tuh jadi bermasalah, gitu ya. Oke, jadi di sini ada kekuatan. Hubungan kalian akan ke depannya semakin kuat dan ada visi untuk sama-sama. Artinya rencana masa depan yang kalian pernah planningkan sama-sama itu sangat mungkin terwujud, ya. Oke. Buat yang nanya kapan ya, aku akan ambil stick beberapa bulan di sini untuk nanti lihat bulan dia datang ke kamu, bulan dia komunikasi sama kamu, atau bulan ulang tahun kamu, bulan ulang tahun dia, gitu ya. Ada Juni, ada Agustus, wow udah deket nih kalau Agustus, ya. Ingat ini timeless reading, tidak mengenal batasan waktu. Desember, April, dan ada Januari. Dicek ya di salah satu bulan ini. Kita akan lihat zodiak ya. Namun teman-teman, Sora izin sebelum kita lihat zodiak ya, untuk teman-teman jangan lupa Sora sudah rilis produk baru untuk clear quartz bracelet gelang ya. Ini dijualnya satu set, yang bulan dan yang bintang. Ini sama-sama diprogram untuk saling mengisi keseimbangan ya teman-teman. Ini cantik banget. Untuk menyeimbangkan dan membersihkan cakra-cakra kamu, untuk bisa grounding juga, sehingga kamu energi manifestasi positifnya
bisa lebih berjalan ya. Selain daripada itu, ini juga untuk membuang hal-hal negatif sehingga hal-hal baru akan datang, harapan-harapan baik yang bisa terwujud ya. Otomatis ketika energi kamu bagus, aura kamu bagus, otomatis kamu akan jauh lebih menarik di mata orang lain ya. Dan kalau aura kamu, energi kamu bersih, hal-hal baik akan datang teman-teman, jodoh, rezeki dan sebagainya ya. Tapi ingat, ini bukan pelet, susuk dan pesugihan, tidak ada pantangan juga. Ini batu kristal asli yang diprogram dengan energi teman-teman ya. Aku belajar juga. Oke, jadi silakan dibeli, berhubung masih ada. Harganya sepasang ini 240.000, kamu dapatnya 2. Oke, ini tidak suara jual terpisah. Aku udah bikin videonya juga untuk reviewnya. Cantik banget teman-teman kalau dipakai. Yuk, stoknya terbatas banget. Berhubung masih ada, kamu bisa pesen ya. Aku nanti kalau pesen lagi lama karena ini import. Oke. Kita akan coba lihat untuk astrologinya. Makasih, aku udah boleh promo ya. Kamu boleh kasih hadiah, boleh pakai sendiri ya. Ada Capricorn, ada Gemini, ada Taurus, ada Aries, ada Sagittarius, ada Virgo, dan ada udah keluar duluan, Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita akan coba teman-teman untuk alfabet yang terbuka ya. Alfabet yang terbuka. Teman-teman untuk pemesanan gelang atau membaca kartu, terus habis itu mungkin juga pengen beli kartu atau booking personal reading, semua sama di Instagram Sora @sora_tarot ya. Dibeli selama masih ada, di booking juga ya, energinya biar fokus sama kamu. Atau teman-teman yang kepingin baca pace ya, untuk mengetahui jalan hidup sendiri juga bisa. Oke, ini banyak banget. Kebanyakan aku ngambilnya tadi, ngeraupnya terlalu bersemangat. Oke, tapi nggak apa-apa. Aku udah harus taruh semua. Oke. SDK OJZ QXAEM YCY LRL ASHC ya. Nih 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Misana Sora. Sampai kita ketemu. I love you as always. Bye bye. Sora tunggu pesanannya.